bapaknya nggak bisa menolong, anaknya nggak bisa menolong, suaminya nggak bisa, istrinya pun nggak bisa. Semuanya bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah ini yang menjadikan umat Islam dahulu seperti itu karena yakin betul. Apalagi? Saya bekerja di perbengkelan. Kebetulan salah satu pelanggan saya non-muslim dan mempunyai usaha peternakan babi. Tetapi yang saya kerjakan tidak ada hubungannya dengan peternakan itu. Sedangkan uang yang saya terima dari pelanggan tersebut bisa juga dari hasil penjualan ternak babi. Yang demikian itu, uang yang saya terima dari dia halal apa haram, Ustaz? Halal. Yang tidak halal tuh babinya. Kamu kerja ikut orang Tionghoa atau ikut siapa aja lah. Kebetulan dia punya ternak dadi babi yang besar. Kamu bekerja untuk perbengkelan. Dia punya bengkel, kamu yang mengerjakannya. Ya, kamu diberi bayaran sebulan berapa? Mungkin hasil untuk membayar kamu tadi hasil menjual babi yang dia peternak babi. Tidak masalah. Yang penting jangannya tak opai babi dolen. Nah, kalau kamu yang jual babi ya nggak boleh. Ya, kalau kamu dibayar dengan uang boleh, kalau dibayar dengan babi tidak boleh. Apalagi ada seorang istri yang sangat taat pada suami, menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan menjaga kehormatan, dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi ia membiarkan suaminya berbuat maksiat atau demenan, asalkan tidak dibawa pulang. Istri yang demikian itu menurut Islam bagaimana, Ustaz? itu istri calon neraka. Gitu? Kadang-kala istri kan gitu. Kamu tidak boleh nikah lagi. Kawin lagi tidak boleh. Saya tidak setuju. Saya tidak mau nanda tangani. Nek arep jajan sak karmu. Ning pincuke aja kok mulih. Ah, itu calon-calon neraka. Berarti membiarkan suaminya berzina, tidak membolehkan suaminya berbuat sesuatu yang halal. Nah, sing penting jajan sak katok meneng dindi kenane aja mbok go mulih. Nah, nikah sampai ke apapun saya nggak setuju. Nah, nek suaminya manut kuwi ya besok bersekutu di dalam neraka. Karena cintaku kepadamu, Dek, saya tidak nikah lagi, saya jajan saja. Tidak pernah saya bawa pulang jajanan saya. Nah, ya sudah, berarti sama-sama masuk neraka. Apalagi? Saya pernah melihat di HP istri saya, dia curhat kepada teman kerjanya. Bahkan dia senang pada teman kerjanya dan selalu memikirkannya. Kalau mendengarkan radio yang disenangi lagu-lagu dangdut koplo. Dia pernah selingkuh ketika TKW. Saya selalu berharap istri saya itu menjadi istri yang solihah dan jangan selalu memikirkan teman laki-lakinya saja. Yang demikian itu, pernikahan saya masih halal apa tidak, Ustadz? Karena dahulu saya belum mengaji. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai memimpin rumah tangganya. Perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Kalau kamu dulu belum tahu, sekarang sudah tahu, dididik istrimu itu. Ya, masa sudah punya suami masih jatuh cinta pada laki-laki lain, ya, masih senang. Itu sesuatu yang haram, tidak boleh. Ya, jangan ngaji, mau kok lagu-lagu dangdut koplo kok disenengi di mana? Dengarkan kajian-kajian keagamaan. Syukur dalam hati, diberi pendengaran, diberi penglihatan, syukur pada Allah. Kalau diberi pendengaran, diberi hati, diberi penglihatan, tidak bersyukur, nanti menjadi umpan jahanam. Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum a'danul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Masuk nanti Allah akan memenuhi neraka jahanam itu
Kebanyakan dari jin dan manusia. Yang bagaimana? Diberi hati dengan hatinya tidak memahami. Ya, ayat-ayat Allah. Diberi penglihatan tidak mau melihat yang hak dan yang batil. Malah suka melihat yang batil. Diberi pendengaran tidak suka mendengarkan keterangan ayat-ayat Allah. Malah mendengarkan yang tidak genah gitu. Nah, mereka itulah seperti binatang ternak kata Allah. Bahkan lebih hasar lagi. Mereka masuk neraka. Nah, itu kan. Nah, sekarang jadi istrimu dinasehati. Karena dulu belum tahu, sekarang udah tahu ya didengarkan tentang agama. Hidup tanpa tuntunan agama, ya mesti seperti itu tadi. Termasuk suami tadi, istri tadi ya. Kamu boleh berbuat zina, serong, jembok mulih. Itu termasuk hidup tidak menurut tuntunan agama. Kalau sudah suami pezina, suka zina, atau istrinya suka zina, tidak halal untuk orang muslim. Saya sebagai suami punya istri kok suka zina, itu tidak halal sudah. Punya istri suaminya suka zina juga sudah tidak halal. Ya, tidak halal itu haram. Maka kalau nekat dikandani nekat tidak mau tetap melayani ya, temannya tadi atau sampai nanti berbuat zina, sudah pernah berbuat zina tidak kapok, malah dengan teman-temannya lagi menjalin baik, akhirnya nanti ke zina juga, ya tinggal kamu. Sebagai suami, JR mbok terus ke apa mbok lereni? Di PHK apa mbok terus ke? Terserah kamu. Kalau tuntunan agama, kalau perempuan suka zina, tidak halal dari orang muslim. Karena hukumannya zina orang yang sudah bersuami atau sudah beristri, itu harus dirajam, lempari batu sampai mati. Wes, kalau sudah sampai mati, wes bukan jadi istrimu lagi toh. Maka dinasihati, karena Nabi juga mengatakan memang wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Tetapi kalau kamu nasihati dengan mendadak ngeget, putus. Bagaimana kamu sebagai suami bisa meluruskan barang yang bengkok tanpa mengalami putus? Maka pelan-pelan dinasihati, bina dengan baik, asal sungguh-sungguh dan mau, insya Allah akan beri jalan Allah dengan baik. Apalagi bagaimana hukumnya dalam Islam memakan makanan ketika kita menjenguk orang sakit, di mana itu dihidangkan dari pihak keluarga yang sakit, Ustaz? Tidak apa-apa, boleh makan makanan, boleh saja, tidak haram itu loh, tidak haram, boleh. Apalagi kalau memang makanannya makanan halal, boleh dimakan. Apalagi di zaman modern ini, istri melakukan aktivitas di luar rumah adalah hal yang biasa. Istri saya adalah seorang guru. Bagaimana caranya dalam berpakaian agar tidak timbul tabarruj? Karena dalam setiap penampilannya dalam rangka mengajar selalu menggunakan parfum atau wangi-wangian yang berbeda penampilannya ketika di rumah dan di luar rumah. Bagaimana implementasi Quran surat Al-Ahzab ayat 33? Ya, kamu baca coba. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, dilengkapi ayat 59 dibaca sekali. Al-Ahzab ayat 59.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, lain dah. Kalau ini wanita mukminah. Kalau diterangkan dalam surat ayat 33 Al-Ahzab tadi, wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah itu suka bertabaruj, ya, berhias seperti wanita jahiliyah. Tabaruj itu artinya berhias, berdandan dengan maksud supaya punya daya tarik dengan laki-laki yang lain, menarik, punya daya tarik. Nah, maka tadi kalau di rumah malah tidak suka punya daya tarik oleh suaminya. Di rumah tidak mau pakai pakaian baik-baik, ya. Malah kadang-kadang mau mandi aja susah kan di rumah. Kune arep lunga no aduh sabune 7. Ya toh? Berhias satu muka ini wah celonehannya berapa macam. Biar jadi perhatian, itu tabaruj. Supaya punya daya tarik laki-laki lain. Ya itu dilarang dalam Islam. Maka kalau kamu kepingin menjadi orang yang selamat, tidak mudah diganggu, tutup seluruh tubuhmu. Kecuali muka dan tapak tangan, gitu kan, dalam hadis Nabi diterangkan itu boleh dibuka. Yang lain harus ditutup semua. Fungsinya di situ supaya kamu mudah dikenal bahwa kamu wanita muslimah dan supaya tidak diganggu. Kalau wanita jahiliyah itu suka diganggu, maka dia selalu memancing-mancing jenis lain supaya diganggu. Gitu? Maka hal-hal yang dia punya daya tarik laki-laki itu malah ditampakkan. Kalau dalamnya suruh menutup, ya tampakkan. Sekarang kan memang banyak yang wanita-wanita seperti wanita jahiliyah, pakai baju aja lengannya siji kok. Ini sing separuh, separuh kok nggon pundak kene tekannya orang nggo lengan. Malah ada yang tidak pakai lengan semua, pakai kembentok gitu lah. Ada lagi yang pakai baju tipis sekali yang namanya baju apa itu? Bruklat atau apa itu? Wah, ketoknya terus kulitnya ketok kabeh. Nah, terus pakai parfum yang baunya lah nanti pas lewat gang kumpulan laki-laki mak breng mau. Tuh matanya laki-laki jelalat. Wah, ketok ya. Kulitnya putih. Ya. Dadanya besar, ya, wah itu cantik ya. Nah, kuwi nek dilokke cantik, ngono seneng. Dilalah bojone ya padha nek enek bojone dilokke, wah bojone kayu banget no. Sing lanang ora anyel malah wong bojoku kok. No. Nah, itu tabarut, padha dene. Maka kalau terjadi terus kamu diganggu, kadang-kadang di mana-mana terjadi perkosaan, terjadi itu yang mancing itu kamu. Maka kalau pakaian secara Islam, mau terganggu apa? Wong tidak kelihatan apa-apa. Yang mempunyai daya tarik itu ditutup semua kok. Nah, tapi sukanya diganggu, ya sudah. Maka jangan nyalahkan kalau diganggu laki-laki itu, jangan menyalahkan yang ganggu. Memang dia itu minta diganggu. Maka istilahnya tabaruj. Nah, dicetake itu gangguin aku gitu loh. Tabaruj. Nanti kalau lewat itu kok kene ra wong gatek apa kurang cantik atau nganggo apa neh, nah gitu ta. Nah, itulah maka itu di dalam Islam haram hukumnya. Apalagi kakak ipar laki-laki saya punya pacar, rumahnya satu kampung. Setiap hari pacarnya itu datang ke rumah langsung masuk kamar dan dikunci.
berduaan di dalam kamar. Kalau berboncengan sampai pegangan erat, hingga tetangga kami ngerenengi dan tanya-tanya pada saya sehingga saya merasa pekewuh. Dalam hati saya, apakah saya termasuk memberi kesempatan mereka berbuat maksiat atau zina? Keluarga saya sudah minta kepada pihak perempuan supaya segera menikah, tetapi ayah si wanita belum mengizinkan. Apa yang harus saya lakukan? Sementara kedua mertua saya sudah lama menjadi warga ngaji, tetapi masih membiarkan anaknya berbuat demikian. Itu mohon nasihatnya. Itu ngaji tapi nggak ngamalkan hasil ngajinya. Itu orang tua nggak punya wibawa seperti itu. Ya, harusnya kalau punya anak, bawa perempuan atau anak perempuan, bawa laki-laki ke rumah yang bukan suami istri, yang diharamkan oleh Allah, ditegur, diingatkan. Ya, kalau nekat diusir, jangan kamu di sini. Ya. Kalau kamu membiarkan begitu, nah itu berarti kamu membiarkan berbuat maksiat, membantu dalam kemaksiatan. Menyetujui. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika taful iman. Kalau melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu. Maka sebagai bapak, sebagai ibu tidak kuasa terhadap anaknya. Kalau orang tua takut kepada anaknya, ya hancur rumah tangga itu. Ya. Itu tanda-tanda kiamat kata Nabi. Tanda-tanda kiamat itu apabila sudah budak melahirkan tuannya. Gitu? Jadi ibunya itu sebagai orang yang melahirkan mestinya ditakuti, dan anak tidak takut, tidak taat pada orang tua itu anak yang durhaka, dan itu termasuk minal kabair, dari dosa-dosa besar. Maka ibu bapak harus berwibawa pada anak. Kalau mau kemungkaran ditegur, diingatkan, nggak mau diusir, jangan bawa rumah ini. Nah, kenapa kamu masuk rumah malah kamu kunci di dalam kamar? Apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa? Laki perempuan sendirian di dalam kamar, dikunci sisan. Mau apa tuh kok tidak dikunci? Sudah tahu toh? Nah, yang ketiga siapa? Setan. Nabi kita mengatakan laki perempuan jangan berduaan. Yang ketiga setan. Setan itu innama ya'murukum bisu' wal fahsya'. Selalu mengajak manusia berbuat jelek dan berbuat keji. Nah, akhirnya puncaknya zina nanti. Nah, itu. Maka jangan menyuruh, sekedar disuruh undang nikah. Nek ora gelem nikah, tidak boleh datang ke sini. Anak lakinya pun ya begitu, diingatkan, jangan kamu datang dengan perempuan itu lagi. Atau tidak hanya dengan datang, jangan kamu pergi dengan perempuan yang bukan mahram. Gitu. Orang tua harus berwibawa. Kalau tidak mau dengan kekuasaannya, tidak mau menggunakan, nasihati ya tidak. Ya, dengan hati pun tidak. Kalau hatimu tidak suka melihat yang begitu itu, usir anakmu. Karena kamu yang berkuasa di rumah itu. Itu masih ada. Usir anaknya itu, masih ada iman walaupun sedikit. Kalau sudah mengusir ya tidak, menasihati ya tidak, malah membiarkan, iman sedikit pun tidak ada. Berarti sudah tidak iman lagi dia. Maka kenapa? Kok takut dengan anak? Maka itu tanda-tanda kiamat, hancur rumah tangga itu nanti. Kalau budak sudah melahirkan tuannya, mestinya ibunya sebagai yang melahirkan mestinya jadi tuan. Enggak, nih yang jadi tuan malah anaknya yang dilahirkan. Ibunya berposisi sebagai budak. Maka kalau budak itu tuannya berbuat apa saja nggak boleh menegur, nggak boleh mengingatkan. Nanti kalau dia menegur dimarah oleh tuannya, ibunya takut. Lah kan berarti ibunya berposisi sebagai budak. Anaknya yang dilahirkan oleh ibunya tadi menjadi tuan. Ya kalau begitu hancur rumah tangga itu. Apalagi? Saya pernah dengar cerita tentang 3 sahabat yang terjebak dalam gua yang tertutup batu. Dengan menyebut segala amal baik yang diperbuatnya, masing-masing mereka berdoa memohon kepada Allah untuk membuka batu tersebut dan akhirnya dapat keluar. Yang saya tanyakan adalah
Bolehkah kita dalam zaman sekarang ini mengamalkan hal tersebut, Ustaz? Boleh. Ya itu wasilah, boleh itu. Jadi bukan wasilah, jadi perantara itu namanya boleh. 3 pemuda yang tertutup dalam gua tadi, dia punya perantara. Menjadi perantara amalnya sendiri. Ya tak? Amalnya sendiri. Kalau kamu mempunyai amal yang ikhlas dinilai di sisi Allah, suatu kebaikan, sebutkan pada Allah kalau di waktu kesulitan. Ya Allah, saya pernah berbuat begini. Kalau ini tadi ya, antara lain salah satu di antaranya ada seorang pemuda. Ya, waktu itu zaman Pak Ceklik, pernah menolong saudaranya wanita, minta sesuatu kepada dia, minjam uang lah. Beri pinjaman uang 120 dinar atau dirham, pinjaman uang. Dengan janji, saya beri pinjaman, saya bantu, tapi nanti kamu harus mau melayani kamu dengan saya sebagai layaknya suami istri. Maksudnya diajak zina. Karena perempuan tadi kepepet kelaparan, ya mau udah. Pada saat yang ditentukan dia nagih janji. Nah, ketika nagih janji laki-laki tadi, kamu sudah saya tolong, sekarang saya nagih janji, kamu harus melayani saya untuk berbuat zina tadi. Ya, ketika laki-laki tadi sudah berada di antara 2 paha wanita tadi, dia akan berbuat itu. Wanita tadi mengucap, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Langsung laki-laki tadi tersentak hatinya, ingat kepada Allah. Gemetar hatinya, takut pada Allah, akhirnya mengucapkan, membatalkan usaha itu dan saya ikhlaskan, uang tidak akan saya minta dan saya istighfar mohon ampun kepada Allah. Lah kebetulan laki-laki tadi di suatu saat tertutup dalam gua tadi. Maka amal yang dia zina, mau zina tidak jadi, terus jadi batal karena takut pada Allah, diadukan pada Allah. Ya Allah, pernah suatu ketika saya berbuat demikian. Kalau itu di sisimu termasuk amal baik bagiku, ya Allah, tolong bukakanlah pintu guanya. Nah, akhirnya tergeser pintu. Gua yang tertutup batu besar tadi tergeser. Nah, itu berarti wasilah dengan amal perbuatannya sendiri. Boleh kita mempunyai perbuatan apa, diadukan pada Allah. Kalau memang perbuatan itu ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, insya Allah itu menjadi wasilah di waktu kesulitan. Nolong itu. Untuk tadi ya, saya bacakan satu hadis. Untuk yang membiarkan tadi. Orang tua membiarkan anaknya berbuat zina tadi. An Salim bin Abdullah bin Umar yuhaditsu an abihi anin nabi SAW annahu qala salasatun la yadkhulul jannata, ya, 3 hal yang tidak masuk surga. Salasatun la yadkhulul jannata al-aqu biwalidayhi wattayyusu warrajilatun nisa. Dari Salim bin Abdullah bin Umar yang menceritakan dari ayahnya, yakni Abdullah bin Umar. Dari Nabi SAW dia bersabda, ada 3 golongan yang mereka tidak akan masuk surga. 1, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua tidak akan masuk surga. Yang kedua, orang yang membiarkan perzinaan di rumahnya. Jadi rumahnya dipakai perzinaan. Yang ketiga, wanita yang berlagak seperti laki-laki. Nah, ini ketiga golongan ini tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim Al-Mustadrak juz 1 halaman 144 nomor 244. 3 golongan ini tidak akan masuk surga. 1, durhaka kepada kedua orang tua. 2, orang yang membiarkan rumahnya digunakan untuk perzinaan. Yang ketiga, wanita yang berlagak seperti laki-laki. Nah, apalagi? Dalam rekaman MP3, Ustadz mengatakan tak percaya ada orang kerasukan jin. Berarti bertentangan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas.
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang demikian ini bagaimana, Ustaz? Itu nggak ada hubungannya. Maka ngaji itu yang sungguh-sungguh. Ayat yang kamu tunjukkan itu tidak hubungannya, tidak ada hubungannya dengan kerasukan jin, tidak ada hubungannya. Dan orang mengatakan ini kerasukan jin, biasanya yang ngomong kerasukan jin itu siapa? Dukun. Ya, maka Nabi mengatakan orang yang datang kepada dukun mempercayai omongan dukun, membenarkan pembicaraan dukun itu 40 malam sholatnya gugur. Ya, mestinya kalau dia tahu ini kerasukan jin, berarti ngerti masuknya di mana. Terus kalau sudah tahu, diambil saja. Bagi kelebon jin, mlebu ning kene tak jikuke jine mbok gitu aja. Kok ngerti kok. Nah, kok ngerti kerasukan jin dari mana? Ayat itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Nah, kalau jin iso ngrasuk ngene wong itu wah cilaka no wong. Padahal Allah ciptakan manusia itu walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak turunnya Adam, maksudnya manusia. Manusia itu makhluk yang lebih mulia dari segalanya. Nah kalau kerasukan jin, padahal katanya manusia nggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat manusia. Celaka kita. Gudani jin terus. Ya, mau makan selak lapar, segone delik ke jin. Tapi biasa. Nah, katanya jin ada yang kafir, dan jin kafir kan nakal, godani manusia sing iman kuwi. Ya. Ya enggak, mau tidur sama istrinya keloni jin sih. Lah kono kita enggak roh sama dia ngerti kita kok. Nah, tahu-tahu istrinya ngeting itu ya ngeting itu dikeloni jin krasa ning ora ketok. Makanya gitu, kacau nanti kalau model begitu. Dari kerasukan jin enggak ada. Allah ini menggambarkan, orang yang suka makan riba itu digambarkan orang nanti berdiri saja sempoyongan seperti orang mabuk tadi. Digambarkan kerasukan setan karena tekanan gila. Jadi orang kerasukan setan ya, kesusupan itu sudah keyakinan itu ada sejak zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah. Maka Allah di sini menerangkan orang yang kerasukan setan menurut pandangan jahiliyah itu asal orang ngadege sempoyongan, gluyuran, terus waktu itu dikatakan kerasukan setan ini. Nah, memberikan gambaran kepada mereka, orang makan riba itu gambarannya seperti apa? Loh, seperti orang yang kamu katakan kerasukan setan itu. Di tekanan gila, itu orang mabuk itu berdiri aja sudah rekoso. Itu orang makan riba. Maka tekanannya bukan kerasukannya. Tekanan ayat itu menekankan jangan kamu suka makan riba. Kalau suka makan riba akibatnya seperti orang itu loh, berdiri aja udah sempoyongan. Karena tekanan gila, ya. Ngomyang, omongannya tidak genah, berdiri tidak jejak lah, maksudnya itu akibatnya seperti itu. Maka jauhi perbuatan makan riba. Nah, terus orang mengatakan jual beli itu ya podo karo riba lain, ya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli mendapat untung itu halal. Halal, wong jual beli dapat untung, kulaknya 1 juta dijual 2 juta, halal. Tapi kalau kamu meminjami uang terus kamu bungakan, nah bunganya itu riba. Ya, saya rasa cukup ini. Ya, tanya ini saya cukupkan. Pertanyaan langsung, ayo masih ada waktu sedikit. Silakan diambil mic-nya. 16, 14, 16, 14, 5.
5 14. 6 dari Semarang. 6. Oke, sudah cukup sementara. 16, 14, 5 dan 6. Dimulai dari nomor 16. Silakan. 9. Ya, Nama selamat dari ikut ngaji di cabang Semarang Barat. Pimpinan cabang saya Bapak Sri Widodo Sulistiono. Yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan peserta jamaah Ahad pagi di gedung MTA Pusat. Saya ingin menanyakan masalah dosa. Pertama kali dulu saya itu tidak tahu Al-Quran itu ada terjemahannya. Setelah saya mendengarkan radio, itu setiap ada pertanyaan-pertanyaan itu Al-Ustadz menyuruh Ustadz Ghazali dan Ustadz Marjono membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ghazali aja Ghazali. Oh, ya. Ghazali. Pada saat dibacakan ayat suci itu saya tidak tahu apa-apa, juga tidak senang gitu. Kemudian kok dibacakan artinya. Setelah saya mendengarkan itu artinya malah saya memahami. Setiap artinya itu saya pahami, itu kok mengenai diri saya terus, nyerang saya terus. Kemudian melalui proses waktu, saya mencari kajian itu di Semarang Barat. Saya datang pertama kali di situ menjadi mustami. Saya melihat di situ kebanyakan itu membawa buku catatan, pulpen, tas, dan Al-Quran. Setiap ustadznya itu menerangkan, pembaca brosur itu membaca ayat Al-Quran, kemudian diartikan. Dan saya tengok kanan kiri, ternyata Al-Quran itu ada terjemahannya, ada artinya. Kemudian saya, karena Al-Quran pada saat itu saya tidak bisa, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa jilid 2. Kemudian saya suka membaca artinya, malah saya pahami. Di antaranya mengenai dosa. Surat An-Nisa ayat 4, surat keempat ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik atau menyekutukan Allah, tetapi mengampuni dosa selain itu, jika Allah menghendaki. Kemudian surat Al-Maidah surat kelima ayat 93. Tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang yang mereka makan dahulu. Apabila mereka beriman dan beramal baik terus-menerus dan bertakwa, Allah menyukainya. Kemudian surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian saya membaca brosur tahun 2009 tentang Rasulullah suri toladan yang baik tentang zina. Itu di Semarang Barat itu ada perpustakaan kecil, saya sering menyempatkan waktu datang ke situ selain gelombang untuk membaca-baca. Di situ ada hadis, laki-laki mukson yang sudah berkeluarga atau perempuan itu dicambuk kalau melakukan zina dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Kemudian Ustadz, setelah saya mengaji di MTA itu saya amalkan dan saya yakin. Kemudian ingat-ingat dosa yang lalu. Saya pernah, sebelum saya mengaji, sebelum saya tahu MTA, saya pernah melakukan zina. Itu ini banyak yang mendengar umum, biar untuk menjadi pembelajaran dan teman-teman saya yang masih menjalankan seperti itu bisa mendapatkan hidayah. Saya pernah melakukan itu, saya tahu itu dosa, tapi saya tidak yakin. Saya meyakini perbuatan dosa dilakukan setelah kita sholat itu terhapus. Kemudian setelah saya memahami lebih jauh lagi, ternyata itu dosa yang besar. Kalau saya memahami itu kan hakikatnya saya sudah mati, sudah meninggal, saya tidak tahu kajian MTA. Tetapi di 3 ayat yang saya sebutkan tadi itu kok Allah akan menyukai kepada hamba-hambanya yang terus bertakwa dan beriman. Sedangkan saya itu mau
berhijrah menjadi orang beriman dan bertakwa terus menerus. Tetapi kok hakikat saya itu saya sudah mati, tapi kenyataannya saya kan masih hidup. Karena di Indonesia ini tidak ada hukum semacam itu, dan di MTA pun tidak dilaksanakan. Kalau melaksanakan apa itu, mengerjakan semacam itu, dikeluarkan, diboikot, tidak ditegur sapa, dianggap sudah meninggal. Itu bagaimana cara menyikapi dan bertobat perbuatan yang sudah saya lakukan. Kemudian kalau saya melihat istri saya pada saat santai atau berkumpul, saya ingat dosa yang saya lakukan itu. Saya hampir, mohon maaf Ustaz, saya pernah melakukan zina itu, saya mengkhianati istri saya. Saya yakin istri saya tidak melakukan semacam itu. Saya yakin istri saya tidak melakukan semacam itu. Tetapi kalau saya hitung itu, sudah hampir 100 kali saya melakukan perbuatan semacam itu. Bagaimana, apakah saya bilang sama istri saya jujur, karena istri saya pernah menanyakan semacam itu. Tetapi istri saya saat ini belum mengaji. Saya tidak berani menanyakan hal semacam itu. Karena saya takut istri saya nanti dalam rumah tangga ada pertengkaran. Dan saya mohon doa Ustadz, di samping saya berdoa, agar supaya istri saya bisa mengaji dan sama-sama sepaham. Dan kemungkinan nanti saya bisa jujur kepada istri saya, karena sama-sama mengaji itu, kalau kita ada perselisihan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah selesai. Jadi tidak sampai berlarut-larut bertengkar. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni secara jujur, sudah melakukan hampir 100 kali. 100 kali itu satu orang pas 100 orang itu. Pernah zaman Rasulullah ada orang membunuh 100 orang. Ini kalau ini bukan membunuh, memberi kenikmatan. 100 kali. Karena saat itu belum tahu, akhirnya tanya pada Rasulullah, tanya pada orang yang mengerti tentang tuntunan agama, diarahkan untuk bertobat. Ya. Akhirnya singkatnya saja tobatnya diterima oleh Allah. Maka itu kalau dihitung imannya cuma sedikit. Ya. Kemudian setelah dia bertobat tadi mati, maka imannya baru sedikit kalau dibanding dosanya. Membunuh satu orang aja itu dosa besar, apalagi 100 orang. Zina sekali itu dosa besar, apalagi 100 kali. Ya. Tapi bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seperti orang yang membunuh 100 orang tadi. Itu apa perlu diceritakan pada istrimu? Ora usah mbok critake, bojomu wis ngrungokke iki. Kalau dengar radio kan dengar, tekan wah kamu nanti wah ora jujur karo aku. Andai kata ternyata istrimu tidak dengarkan, tidak perlu diberitahu. Kalau tanya-tanya masalah kamu dulu sebelum temu saya dah zina atau belum, dia udah usah tanya gitu, kita mari jadi orang yang baik. Zina itu kan dosa besar, kata gitu aja. Zina itu dosa besar. Kamu ketemu saya ketemu kamu, mari kita bangun rumah tangga ini secara baik. Kamu jangan melakukan seperti itu, saya pun tidak akan melakukan seperti itu lah gitu. Rasa diterangkan aku wis, nggak usah. Kalau terangkan itu manusiawi nanti berarti karek sisane aku gitu. Nggak usah terangkan. Ya kalau tanya aneh-aneh itu ya tanya mbok sing apik-apik wae, rasa kok sing aneh-aneh gitu ya. Ya. Jadi jangan, itu bukan berarti membohongi istri, tidak. Tidak bohong, tapi tidak terus terang. Nah, buat apa? Terus terang buat apa kalau terus terang tidak membawa kebaikan? Maka kalau tanya aneh-aneh, nah selama aku jadi suamimu ya kan kamu sudah tahu, apalagi saya ngaji. Ya, tahu
Zina itu dosa besar, tidak perlu dilakukan begitu itu. Nah perkeluaran dhisik ora dikandake. Ya rumah tangga tetap harmonis, kamu tetap di jalan yang lurus. Cara bertobat bagaimana? Nanti dibaca ulang di rumah, karena sudah tahu toh Qurannya ada terjemahnya. Nah, nanti dibaca dari surat Az-Zumar itu ayat 53 dan seterusnya. Kalau perlu sampai 61. Ayat 53 sampai ayat 61. Di situ diterangkan cara bertobat bagaimana. Nah, itu di situ terangkan. Baca artinya lah, udah membaca nanti belum paham, besok datang lagi boleh ditanyakan mana yang belum paham. Jadi berbahagialah kamu. Ya, sesuai dengan namamu selamat, ya selamat tenan. Mau kamu dalam keadaan itu mati, wah masuk neraka kamu. Untung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah bisa bertaubat. Ya, gitu ya, Ahmad. Ya, apalagi sebelum ke pertanyaan berikutnya, ada permintaan untuk memindahkan mobil Jeep warna hijau dengan nomor polisi AD 8879 DF, sedan oranye dengan nomor polisi AD 8000A, kemudian CRV dengan nomor polisi B1901RZ. Ini mohon dipindah karena mengganggu. ya, yang punya mobil tadi supaya diperhatikan, dilihat STNK-nya, kalau memang mobilnya ya segera dipindah lah. Apalagi Berikutnya nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan dari Comal. Oh ya, dari Comal. Lengkapnya Dusun Posongan, Desa Purwoharjo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Kalidenan, Pekalongan. Ya, alhamdulillah. Dari rumah jam berapa, Pak, tadi? Jam 7. Jam 7. Sampai sini jam 1, Pak Ustadz. Oh, ya, ya. Apa yang ditanyakan? Iya, mohon izin dulu Pak Ustadz, ini ada sedikit agak banyak pertanyaannya Pak. Biasa kalau saya tanya maunya yang banyak-banyak terus Pak. Minta waktunya Pak. Ya, monggo asal singkat. Ya, nomor pertama, yang pertama pertanyaan titipan dari teman saya. Dia waktu sekarang masih gundah-gulana Pak. Dia kawin umur sekitar 19 tahun, umur perkawinan 19 tahun. Lah di waktu sekarang baru-baru saja Pak, baru saja awal tahun ini, nggak tahu-tahu nggak ada petir di siang bolong, istrinya itu minta cerai Pak. Padahal sudah punya anak 2, yang satu itu SMP kelas 3, yang nomor 2 SD kelas 5. Nah teman saya itu sama saya tanya, tolong Pak Ridwan, kalau ngaji ke MTA tanyakan tuh, saya minta tuntunan dari Pak Ustadz Sukino. Nah terus sikap teman saya sebagai suami menghadapi istri yang begitu itu bagaimana Pak? Soalnya dia tak lihat tuh lemes terus Pak. Itu yang pertama. Yang kedua begini Pak, juga pertanyaan dari teman lagi. Teman itu pernah pergi haji tahun 93. Lah pada tahun 2010 daftar haji lagi dengan waktu tunggu 6 tahun, berarti berangkatnya 2016. Lah karena tidak kronto Pak, teman tidak sabar menunggu 2016 haji, tahun 2012 dia pergi umroh. Terus tahun 2014 pergi umroh lagi. Lah di tengah jalan mendengarkan pengajian Pak Ustadz Sukino dari MTA bahwa haji itu Rasulullah saja wajib hajinya 1 kali. Akhirnya dia memutuskan, lebih baik saya hajinya mengundurkan diri saja, memberi kesempatan kepada yang belum haji, karena sekarang kan haji sudah waitingnya sampai sudah 12 tahun. Itu pendaftaran haji yang begitu itu terus mengundurkan diri
dia itu merasa agak bagaimana, bingung, dosa apa enggak Pak? Mohon jawabannya nanti. Nah, berkaitan dengan haji, saya mau nambahi pertanyaan, yaitu